Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama, NPM 24787287. Jadi kali ini saya ingin membuat hands-on pada lab 7 dengan judul Configuring Resource to Launch an Instance with Public Access ya. Jadi lebih sederhananya kita akan mengkonfigurasi resource dan kita akan melaunching instant apa namanya resource-nya ini jadi public access gitu, jadi bisa diakses ke siapa aja. Dan pada yang pertama di sini kita akan menyiapkan lab dan juga membuat external network. Jadi kita akan membuat bukan. Kita akan membuat provider data center itu sebagai external network-nya, dan terus untuk subnetnya di sini dia 172.25.250. Tapi ini tergantung dari nanti servernya kita ini ya, kita dapatnya berapa. Karena kadang dia beda-beda, makanya nanti kita sesuaiin aja nanti. Dan untuk hasil nomor 1 nanti kita harus dapatkan seperti ini. Jadi kita akan ngikutin solusinya. Yang pertama di sini kita masuk ke workstation-nya ya, masuk ke workstation, kita ubah dia environment-nya jadi operator 1 production RC yang ini. Kita salin aja. Nah, kalau udah berubah seperti ini, kita akan tadi ya. Ini udah berapa? Sabar, kita cek versi 4. Di sini baru kita akan bikin external network-nya dengan nama provider data center. Kita salin lagi. Isinya ya ada external, share, provider network type flat, provider physical network data center, provider data center. Dan networknya nanti yang dipakai sebagai jaringan publik ya untuk floating IP dan bisa akses keluar dari instance-nya. Nah, ini sudah kita bikin, statusnya aktif. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini hasilnya kurang lebih sama ya seperti ini. Bedanya ya dia tampilan untuk kayak di sininya ya kelihatan kurang. Selanjutnya kita baru bikin provider subnetnya untuk subnetnya di sini. Nah, di sini baru kita patokin, yaitu kita bikin dia jadi 172.25.50 dan juga pada networknya kita pakainya yaitu provider data center. Dan juga subnetnya nanti menggunakan gateway-nya yaitu 172.25.254 dan juga DNS-nya di sini 172.25.250.254 juga, dan juga range alokasi IP-nya yaitu 172.250.250.101 sampai 108, dan DHCP-nya nanti dimatikan. Kita salin aja. Kita tunggu. Oke. Nah, ini kita tunggu dia membuat. Nah, ini sudah dibuat ya, kurang lebih sama dengan yang seperti ada di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita masuk ke workflow ya. Bukan workflow. Apa sih tadi? Workstation-nya kita ubah jadi developer 1 dari operator 1. Kita pindah, dan pada bagian 2 ini kita akan membuat router dan menghubungkan ke jaringan project.
Jadi kita akan membuat production router dulu ya, production router 1 ini namanya buat router, terus juga untuk ngonekinnya kita bikin namanya production subnet 1 untuk project subnetnya. Dan kita set external gateway ke provider data center yang kita buat sebelumnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita lanjut ini. Nah, ini kita bikin routernya ya, bikin routernya tadi seperti saya bilang yaitu namanya production router 1. Nah, ini sudah dibuat ya, sudah dibuat. Langkah selanjutnya kita baru ngonekin routernya dengan namanya yaitu production subnet 1 untuk ke subnetnya dari routernya. Kita salin. Jadi router production 1 tadi yang kita buat, production router 1 itu kita ke subnetnya, subnet internal project yaitu namanya production subnet 1 dan dengan perintah itu nanti si instance di jaringan project itu bisa meneruskan traffic ke routernya. Baru tadi kan kita kan set gateway eksternalnya ke provider data center. Nah, di bagian inilah kita akan mengatur seperti itu. Jadi dengan begitu router nanti punya jalur keluar ke jaringan publik dengan melakukan ini. Nah, baru kita lanjut ke langkah yang ketiga, kita akan membuat security group, namanya adalah production sec group 1, dan kita akan menambahkan menambahkan rules-nya sesuai dengan yang ada di table ini. Kita lanjut. Simpelnya kita akan membuat security group. Kita salin. Di sini kita akan membuat security groupnya dulu ya. Aduh, lupa kalau pindah tab dia bakal ngebug. Coba kita ketik ulang lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai, udah kebikin. Baru kita lanjut menambahkan rules pada security groupnya di sini. Jadi kita pakai untuk nambahin rules SSH pada port 22 dan rules ini nanti diperlukan agar si instance itu bisa diakses menggunakan SSH nantinya. Seperti itu. Nah, udah selesai. Selanjutnya langkah yang 33 baru kita menambahkan role HTTP. Ya, menambahkan role HTTP di sini. Mana tadi ya? Nah, ini nambahin role HTTP dengan port 80. Nanti web servernya pada instance itu nanti bisa diakses melalui browser ya atau CRL. Nanti kita bisa masuk ke dalam Firefox dan bisa langsung mengakses lewat sana. Kalau WP di sini dia adanya Firefox doang. Lanjutkan ke 3.4 baru kita akan menambahkan security rules-nya tadi ke dalam ICMP protokol ya. Agar nanti instance itu bisa diping saat pengujian konektivitas.
Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang 4, yaitu kita akan membuat key-nya. Ya, key-nya nanti ini kayaknya beda-beda ya setiap server, tapi mungkin juga sama, saya juga belum nyoba sebenarnya. Yaitu dengan nama production key pair, dan nanti kita akan save ke dalam home student download production key pair 1 yang sudah kita buat ini. Dan kita akan menggunakan perintah cmod untuk mengamankan kata kuncinya secara private ya. Jadi tadi sampai mana? Oh iya, sampai sini. Sabar. Oke, sudah, baru kita pakai perintah cmod. Jadi kita akan mengubah permission file private key-nya menjadi lebih amat yang tadi ya private, dan permission 600 itu diperlukan agar si file key-nya itu bisa diterima saat digunakan untuk SSH nanti. Nanti kita mungkin akan catat ya. Karena di sini dia keluar nggak nanti ya? Kayaknya keluar. Aduh, lupa. Tadi pindah tab. Error nggak? Nggak ya? Error nggak sini? Sabar, kita coba ketik lagi. Takutnya apa memang? Aduh, pindah lagi. Aman lah, aman. Aduh. Selanjutnya sampai mana ini? Nah, baru di sini selanjutnya kita akan membuat random floating IP ya. Jadi kita akan membuat floating IP baru dari network provider data center, dan hasil IP yang muncul nanti berbeda dengan contoh yang ada di modulnya ini, yaitu 251.54. Nanti dia beda. Nanti kita akan catat nilai IP-nya, dan pada langkah ini nanti IP-nya itu nanti dipakai di langkah nanti selanjutnya. Nanti kita akan catat mungkin ya. Kita catat di notepad mungkin, biar nggak lupa. Kita tunggu. Karena di sini saya dapatnya 109. Di modulnya tadi kita dapat di modulnya dia dapatnya yaitu 172.25.250.154, beda kan? Makanya di sini kita akan mencatatnya. Coba 172 mana tadi ya tampilannya? 172.25.250.109. Oke, dah. Sudah kita catat. Selanjutnya baru kita lanjut ke cara ini yang ke-6 ya. Yaitu kita akan membuat instance-nya namanya itu production server 9. Dan kita akan nyesuaiin values-nya seperti yang ada di sini. Jadi ada image RL8, flavornya default, key pairs-nya production key pair 1, project network 1, dan floating IP-nya nanti kita sesuaiin nanti di seperti yang tadi yang kita dapat ya. Tadi sampai mana ya? Sampai mana ya tadi? Oh iya, bener ini kan. Oke, udah kita salin. Berarti ini nggak ada yang diganti-ganti ya kayak IP-nya tadi. Belum ada. Kita lanjut. Ini baru
baru membuat instance-nya tadi ya, production server 9 dan image serial 8, flavor default, network production network 1, security groupnya itu pakai yang production group 1 dan keeper-nya pakai production keeper 1 tadi. Instance ini nanti adalah server utama kita yang akan diuji pada lab ini, pada lab 7 ini. Ini kita tunggu aja, kayaknya lama deh. Kayaknya tapi sabar, kita tunggu aja. Kita tunggu, mungkin kita pause aja kali ya, biar ini OBS-nya nggak nggak lama gitu. Oke, ini sudah selesai ya hasilnya. Hasilnya kurang lebih sama seperti pada yang contoh yang ada di sini. Selanjutnya baru kita akan baru kita akan memasukkan floating IP address menggunakan ke instance-nya. Jadi kita akan salin. Kita tempel. Nah, di sini baru kita masukin IP-nya tadi 172 25 250 109. Kita akan send. Kita akan tunggu. Nah, sudah. Selanjutnya apa? Sabar. Kita mungkin akan mastiin dulu ya. Mastiin floating IP-nya itu sudah berhasil apa belum menggunakan perintah yaitu OpenStack floating IP list. Ini cuma buat ngecek aja sebenarnya. Nah, ini sudah ya. Nih, sudah muncul. Selanjutnya 7. Kita pada workstation verify the instant respondent to web server HTTP request. Jadi perintah ini tuh untuk menguji apakah si instance-nya merespon perintah HTTP dan nanti kita isi IP-nya sesuai sama kita tadi dan dengan IP yang kita dapat tadi ya pada langkah yang sebelumnya itu, dan kalau berhasil tuh biasanya nanti akan tampil halaman Apache text seperti ini. Kita lanjut aja. Tempel di sini tadi ini dempet nggak? Dempet. Oke, berarti 172. Tadi 172 berapa lagi? Padahal baru diketik 172 25 250 25. Astagfirullah. 25 250 109. Agak dempet apa spasi ini? Kayaknya ini dempet deh. Dempet kayaknya ini. Kita lanjut aja. Ya sesuai yang ada di sini. Sesuai, berarti berhasil. Terus selanjutnya mana ini? Verify that you can connect to memverifikasi bahwa kita bisa udah connect instance SSH dengan user cloud user menggunakan SSH private key tadi yang ada di production key pair 1 PM from the instance. Verify then you can ping. Oke, nanti baru kita akan ping external servernya menggunakan materi example.com. Oke. Selanjutnya kita akan jalanin yang ini ya. Coba.
Tadi 172.25.250.109. Astagfirullah, tadi ke enter ya? Ke enter kan memang buat ngirim. Oke, aman. Nah, ini kita sudah masuk ya. Berarti berhasil. Selanjutnya baru kita akan melakukan ping menggunakan perintah ping min C3. Jadi dia menampilkan cuma 3 pesan ke material example.com server. Ini cuma bagian untuk example aja ya buat tes, yang artinya sudah ada sebelumnya. Ya, berhasil sesuai yang ada di sini. Terus selanjutnya baru kita keluar aja. Oke, kita udah keluar, kita masuk ke student workstation lagi. Selanjutnya kita masuk ke dashboard. Kita akan masuk ke sorry. Kita akan masuk ke Firefox. Kita akan masuk ke ke browser ya. Karena di sini browser cuma pakai Firefox saja. Kita tunggu, TK biasanya login deh. Tadi kurang ini enggak? Oh enggak benar. Ininya example. Kita pakainya developer 1. Ini udah ketik example belum? Udah ya. Kita sini developer 1. Passwordnya udah pasti Red Hat. Mau yang itu operator 1 atau developer 1, passwordnya pasti Red Hat. Kita down save aja. Terus selanjutnya di sini kita akan memeriksa ya. Jadi di sini tuh kita akan full navigate. Jadi kita akan meriksa semua hasil yang kita buat sebelumnya. Entah dari server, entah dari key pairs, entah dari floating IP, security group, router, network, ya banyak. Dan itu kita harus periksa, karena kalau kita skip periksanya nanti bisa terjadi fail pada saat di grade. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting kita sudah melaksanakannya. Oke, kita udah masuk, klik project and upper left connect window, klik production. Jadi kita masuk ke project production. Terus selanjutnya kita masuk ke project komputer, project ini ya, project komputer key pairs ya. Key pairs. Nah, ini dia. Selanjutnya confirm that production key pair 1 has been created. Nah, di sini sudah kita confirm ya bahwa si production key pair 1 sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk ke project network floating IP. Project network floating IP. Nah, di sini juga sudah terbuat ya. Kalian bisa lihat, confirm that floating IP address has been created. Jadi sini sudah terbuat, yaitu floating IP yang sudah kita buat tadi pada yaitu production server 9. Selanjutnya kita masuk ke project network security group, project network security group yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini sudah muncul juga ya, yaitu namanya production second group 1. Terus selanjutnya kita masuk ke project network router. Apakah router yang kita buat sebelumnya sudah bikin? Nah, ini sudah bikin ya, namanya adalah production router 1. Dan statusnya di sini up ya. Di confirm the production 1 router has been created dan klik name the router production 1 to details. Jadi kita akan klik production 1 untuk melihat detailsnya dan klik bagian interface. Nah, di sini interface-nya juga sudah up dan juga di sini udah terdapat IP-nya. Tap to verify interface for router. Maksudnya seperti sabar.
sabar ya, sabar. Tadi sampai mana? Sampai router. Oh iya, cuman memastikan ya, memverify, memastikan. Sorry. Project networks. Nah, ini sudah ada juga, yaitu production network 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita akan periksa tadi ya provider provider data center juga sudah dibikin di sini yang kita buat di awal, dan subnetnya di sini juga ada, yaitu 192.168.1.0 dan ya sama yang ini ya, provider storage-nya juga udah ada. Oke, provider storage sebelumnya deh. Apa tadi berdua? Ya, kurang lebih seperti itu. Baru kita lanjutnya kita akan cek project compute instance. Ya, ini sudah terbuat juga ya, yaitu production server 9 dengan IP address yaitu 192.168 sama 1.225, flavor default aktif Nova. Cuma itu aja ya. Terus selanjutnya kita langsung keluar aja. Kita logout dulu. Baru kita X. Baru di sini kita baru masukin lab public review grade. Jadi kita akan melihat apakah kita sudah selesai semua, dan walau misalnya sudah selesai atau belum ya kita tinggal di ya udah, karena kita udah selesai sesuai sama yang ada di lab yang ada di sini. Oke, sekian dari Hasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita